Didi ya di ruangan ini. Siap, Bu. Ya. Pak Didi, Jadi, apa kabarnya siang hari ini? baik Bu Lili. Bu Lili, gimana kabarnya Bu Lili? Alhamdulillah Bapak, baik. Cuma agak panas ini Bapak ya. Uh, Iya, Bu. iya. Semoga siang ini kita bisa mencapai apa yang diinginkan. Amin. Mungkin ada yang perlu dibincangkan Pak Didi ya? Iya, Bu. Ini kebetulan Mm-mm. saya ini mau melaporkan anak didik saya ke Bu Lili. Di sini sebenarnya kemarin mau ke Bu Lili, cuma Bu Lili itu ada kunjungan gitu kan. Jadi saya masih nunggu Bu Lili Sudah sampai siap Bu Rati? untuk dikomunikasikan. Jadi di sini Oke, saya sudah minta siap. Bu Lili untuk Ya, memberikan saya rekam ya Bu. tindakan atau Oke bimbingan Bu buat Rati, saya silakan dan mulai. juga buat peserta didik saya. Jadi seperti ini Bu Lili. Iya, silakan Pak Didi. Ini kan saya mengajar mapel PAI Bu ya, agama. Jadi di kelas 6 itu ada beberapa orang saja. Ketika itu saya memberikan tugas di awal-awal setelah melihat asesmen awalnya itu sudah bagus, sudah selesai. Nyatanya setelah berjalan beberapa bulan itu Bu, selagi belum semesteran, ini ada satu anak yang memang dia tidak pernah mengerjakan tugasnya. Ketika saya diberikan tugas di kelas, ya dia mengerjakan, cuma harus dipaksa. Tapi ketika tugas tersebut dilakukan di rumah, jadi anak ini sering, bukan tidak pernah mengerjakan, tapi sering tidak mengerjakan. Pernah gitu Bu. Itu pun pernah itu dia karena mungkin dapat contohkan dari temennya atau apalah, pokoknya temen sekelasnya itu sudah saya tanyakan. Jadi kebetulan di sini saya sebagai gurunya minta pendapat Bu Lili. Bagaimana ini Bu Lili? Iya, sebentar Pak Didi ya. Ini tadi Guru gurunya PAI Bu. ya Pak Didi kan gurunya, Iya Bu. ya kelas 6. Terus mapelnya apa tadi? Pendidikan Agama Islam ya. Iya Bu. Iya, ada satu anak Pak ya, Iya Bu. yang sering tidak mengerjakan tugas seperti itu ya. Iya Bu. Terus dari percakapan ini apa yang ingin dicapai Pak Didi ya? Iya Bu. Jadi anak ini mungkin nanti setelah dari komunikasi saya dengan Bu Lili, yang saya harapkan itu nanti anak-anak yang terutama si Rani ini dia bisa berubah lebih baik, bahkan bisa mengerjakan dan taat serta rajin belajar Bu. Iya, untuk rajin belajar ini menurut Pak Didi bagaimana? Ya kalau saya lihat anaknya itu di dalam kelas gitu kan semua itu menengah Bu ya. Jadi ada beberapa orang saja yang memang anaknya itu berprestasi lah, unggul dari teman yang lain. Cuma rata-rata mereka itu kemampuannya menengah. Jadi menengah ke atas gitu maksudnya. Jadi di sini terkadang yang sering dijadikan kendala itu kan bermacam-macam itu Bu ya. Ada yang memang anaknya bawaannya males, ada yang memang dia terpengaruh sama teman, ada yang juga memang anaknya ini kadang memang apa ya, dia apa, kadang-kadang malas, kadang-kadang rajin itu nggak nentu. Cuma untuk si Rani ini memang dia memang anaknya yang saya lihat bawaannya malas terus gitu Bu. Iya, Pak Didi, apa yang sudah Pak Didi lakukan terhadap Rani itu? Yang selama ini yang saya lakukan itu Bu, ketika di dalam kelas
saya kan melakukan pembelajaran yang memang berpihak kepada siswa. Terkadang itu ketika saya mengkelompokkan, melakukan diskusi sama anak-anak itu saya samaratakan, bukan yang bagian yang mampu sama yang mampu, yang enggak sama yang enggak, tapi saya golongkan dengan mereka sama rata. Jadi di sana mereka yang mampu mungkin bisa membimbing atau membantu temannya, sehingga ketika pembelajaran diskusi itu mereka bisa semua berperan aktif di dalamnya gitu Bu. Itu Iya, mungkin bawaannya karena terpengaruh sama teman-temannya ketika diskusi. Jadi makanya mereka itu yang semula males-malesan mungkin ikut serta gitu kan. Aslinya anak-anak memang terkadang tuh males kalau sudah dia itu tidak semangat lah gitu Bu. iya benar Pak Didi ya. Terus menurut Pak Didi itu idealnya situasi di kelas itu seperti apa Bapak? Kenapa Bu? Menurut Pak Didi, ya idealnya situasi atau kondisi pembelajaran di pendidikan agama Islam di kelasnya Pak Didi itu bagaimana menurut Bapak itu? Idealisnya Bu. Iya, idealisnya. Jadi anak-anak itu bisa memahami, serta saya ke anak-anak tuh menerapkan mereka itu memang terutama kelas atas diajak untuk selalu bernalar kritis. Jadi anak-anak itu bisa punya pikiran yang memang pikiran tersebut murni dari pemikiran mereka, tapi tetap saya kawal tetap dalam subtema tersebut, pelajaran tersebut. Cuma terkadang mereka itu lepas artinya di sini bukan lepas dari tema, tapi tetap lepas dari pemikiran yang sudah saya duga gitu. Ternyata anak-anak sudah mampu seperti itu. Jadi mungkin mereka itu karena mungkin sudah kelas atas mungkin itu. Berarti yang dilakukan Pak Didi sudah maksimal dan sesuai dengan kebutuhan anak Pak ya? Iya Bu. Iya. Terus kalau berdasarkan skala Pak Didi ya 1 sampai 10 itu posisi Pak Didi itu di masalah ini kira-kira berapa Pak? Kalau dari presentasi 1 sampai 10 mungkin saya ada di posisi nomor 8. Nomor 8. Terus Pak Didi mau ditingkatkan nggak? Kenapa Bu? Mau ditingkatkan nggak? Harapan Pak Didi? Iya, karena setiap akhir pembelajaran itu kita melakukan refleksi, yang mana ketika refleksi tersebut berasal dari murid untuk perubahan yang akan minggu depannya seperti itu. Iya. Yang jelas pasti pengennya tetap selalu ada perubahan untuk lebih baik. Iya, ya. Berarti Pak Didi mau skala berapa? 10? Dari 8 naik ke 10? Angka 8. Iya, kan tadi 8. Nggak mau ditingkatkan lagi ke angka 10? Iya, Bu. Mau ya? Iya. Baik. Terus dari permasalahan Rani ini, menurut Pak Didi itu langkah-langkah apa yang harus diambil? Ya. Jadi pengennya saya itu Bu, si Rani ini saya sudah sering memberikan nasihat, motivasi buat mereka. Rani ini terus semangat, baik dari mengerjakan tugas, belajar dalam kelas gitu kan. Cuma kadang Rani ini ketika dia mengerjakan gitu kan, saya memberikan apresiasi, memberikan reward untuknya. Tapi karena keseringan, di sini kita keseringan, katakan dari 10 kali di tugas dia hanya mengerjakan 8, 2 kali, 8-nya nggak pernah mengerjakan gitu kan. Nah, dari keseringannya itu saya takutnya dampak dari setelah semester 1 ini selesai, takut tetap akan seperti itu Bu Lili. Iya Pak Didi, iya. Mungkin Pak Didi mau solusi yang lain, mungkin Pak Didi misalkan ya ada pendapat lain, mau begini saya Bu Lili, mau begini, seperti itu. Mungkin ya silakan mungkin Pak. Perlu pertama mungkin yang saya inginkan gitu kan, mungkin dari motivasi Bu Lili sebagai kepala sekolah gitu kan, untuk siapa tahu dengan cukup Bu Lili untuk menasihati si Rani ini bisa berubah. Toh nanti misal saya akan lihat perkembangannya, kalau misal nanti tetap seperti itu mungkin kita
mengambil tindakan lebih lanjut, entah pemanggilan orang tua atau kita langsung mengoreksi si Rani kegiatannya apa saja kok sampai dia tidak pernah mengerjakan tugas seperti itu. Iya, iya. Untuk pemanggilan orang tua atau undangan orang tua ke sekolah, kira-kira Pak Didi butuh kapan ya? Mungkin ada jangka waktu untuk solusi ini? Mungkin dalam seminggu ini, habis ini mungkin Bu Lili itu kan memanggilnya itu ya kan. Jadi saya akan lihat perkembangannya gitu Bu Lili, dalam waktu seminggu atau setengah bulan lagi ini saya akan melihat kalau memang berubah, mungkin tidak perlu sampai ke sana. Atau jika nanti dia nggak tetap seperti itu, mungkin langsung kita tindak lanjut ke pemanggilan orang tua, penyampaian secara langsung, atau bisa kita langsung koreksi di rumah apa saja kegiatan si Rani ini sampai tidak pernah mengerjakan tugas tersebut Bu Lili. Mungkin itu langkah-langkah saya. Ya, Menurut Bu Lili gimana itu? Ya, bagus Pak. Idenya Bapak itu bagus. Kalau kita sudah melakukan pengamatan atau observasi di kelas dengan pemanggilan Rani, alangkah lebih baiknya kalau kita mengundang atau memanggil orang tua untuk meng-cross check atau menggali data. Ya. Terus dalam hal ini, ya, menurut Pak Didi itu siapa saja yang mau dilibatkan? Ini kan bentuk kolaborasi, ya. Masa hanya orang tua saja? Mungkin siapa yang perlu dilibatkan? Tadinya saya sudah mengumpulkan beberapa data yang ada di saya itu Bu. Data di sini maksudnya bukan selain tugas yang saya berikan gitu kan. Data yang saya maksud di sini, saya sudah mengambil sampel beberapa teman-temannya, saya sudah panggil mencari tahu informasi tentang Rani, baik apa sih teman dekatnya itu kan yang saya panggil yang bisa Rani ini untuk mengerjakan, bahkan dimintain tolong untuk membantunya, tapi tetap gitu. Jadi di sini saya sudah kolaborasi dengan teman-temannya. Mungkin nanti setelah ini, dari tindakan ini, mungkin saya mengajak Lili selaku pemangku kebijakan, dan juga nanti akan jika tidak terselesaikan atau masih tetap, kita mungkin nanti butuh sama orang tua gitu, kita sama-sama saling bantu untuk kesuksesan anak-anak Bu. Iya. Wali kelas tidak mau dilibatkan Bapak? Yang jelas wali kelas sudah saya tanyakan itu. Oh sudah ya. Iya. Ya. Dan tidak hanya pelajaran saya tanya itu, cuma di wali kelas pun juga sama, tapi tetap gitu kan. Tapi cuma wali kelas itu hanya saya punya usul seperti ini menghadap Bu Lili, ternyata wali kelas juga sama niatnya, cuma ya sudah, saya saja yang maju ke Bu Lili, mungkin itu. Oh gitu, baik Bapak ya. Semoga apa yang direncanakan oleh Pak Didi ya untuk mengatasi permasalahan Rani ini bisa berjalan dengan baik Bapak ya. Ya, dengan melibatkan dan berkolaborasi dengan semua pihak, yaitu orang tua, teman, terus dengan wali kelas juga ya, dan juga saya sebagai kepala sekolah di sini ya. Nanti saya butuh ini Bapak ya, perkembangan ya, kalau sudah melakukan, mungkin nanti kita schedule lagi kapan kita bisa ketemu ya. Siap Bu. Ya, dan memberitahu ini. Misalkan nanti ada hambatan atau tantangan, nanti kita bisa bicarakan lagi Pak Didi ya. Siap Bu. Ya, jadi solusinya sementara seperti itu aja dulu ya. Ya Bu Lili, makasih Bu ya atas semua saran-sarannya sama motivasinya. Mungkin nanti saya ditunggu gimana perkembangan Rani setelah dipanggil sama Bu Lili nanti ya. Iya, semangat Bapak ya. Siap Bu Lili. Ya, demi apa ya? Demi siswa kita ya. Ya, keberpihakan kepadamu murid seperti itu. Ya. Mungkin ada yang bisa disampaikan lagi Pak? Enggak Bu, cukup itu Bu. Iya, Pak Didi ya. Dengan adanya bincang-bincang seperti ini, apa yang Pak Didi rasakan? Ya, saya merasa lega karena sudah saya katakan permasalahan ini memang yang sering saya pikirkan gitu kan, karena di sini bukan juga masalah si Rani juga masalah kita juga gitu kan Bu. Jadi setelah saya katakan
itu sudah merasa plong, Bu. Alhamdulillah ya. Ya berarti berasa plong Pak ya, lega ya. Iya, Bu. Iya. Semoga apa yang dirasakan Pak Didi dan apa yang akan dilakukan bisa berjalan dengan lancar Bapak ya. Amin, Bu. Iya, sukses ya Pak Didi ya. Siap, Bu. Ada lagi Pak Didi? Sudah, Bu. Sudah. Iya Pak, iya. Makasih, Bu Lili. Ya, sama-sama Pak Didi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Iya. Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam. Bu Lili, apa kabar Bu Lili? Alhamdulillah Pak, baik ya. Cuma ini rada pusing Bapak ya. Pusing kenapa Bu Lili? Iya, ini Bapak ya. Saya mau ini bincang-bincang dengan Bapak. Oh ya baik, kalau emang ada yang mau diomongin dan menyangkut tentang permasalahan, mari kita selesaikan dengan duduk bersama Bu ya. Mungkin jangan berdiri aja Bu, kan tidak enak. Iya, siap Bapak, siap. Bu Lili. Ya, terima kasih. Iya Bu, silakan duduk Bu. Iya Bapak. Gimana Bu Lili? Iya, wanginya Pak Didi enak ya, ada AC-nya, adem Bapak. Ya, seperti ini sudah Bu keadaan. Iya, mungkin sekali-sekali di ruangan saya ya, di ruang BK itu dikasih AC juga ya Pak ya? Ya, biarlah nanti akan ditindaklanjuti dan bagaimana nanti jawaban yang megang bos itu nanti. Oh iya, terima kasih Bapak. Baik Bu Lili. Jadi Bu Lili gimana selama ini? Jalan lancar terus Bu? Alhamdulillah Pak, aman ya, lancar, sehat. Cuma ya ini yang saya mau utarakan ke Pak Didi ya, ada salah satu siswa Bapak ya, setelah direkap kehadirannya itu ya, itu sering nggak masuk Bapak, dan dalam 1 minggu ini ya sudah hampir 1 minggu dia nggak masuk Bapak. Itu kok bisa sampai terjadi seperti itu Bu? Iya Bapak, iya. Tadi pagi itu wali kelasnya melaporkan ke saya ya, kalau anak didiknya itu lebih dari 3 hari tidak masuk, seperti itu. Kelas berapa ini? Itu kelas 8B, atas nama Agung Setiawan, seperti itu Bapak ya. Iya. Terus Agung ini awalnya dari kelas 7 itu rajin masuk, terus naik kelas 2, di semester 2 ini tidak masuk Bapak. Ya, selesai Bu Rati. Itu data yang terbaru, seperti itu. Terus masih gantian ini ya? ditanya sama saya, kan saya melakukan pemanggilan. Ya, melakukan pemanggilan, saya bertanya dari laporan wali kelas itu, saya tanya ke ini Agung ya, katanya malas untuk sekolah Bapak, seperti itu. Malasnya itu karena apa sih Agung ini? Iya, malasnya itu katanya sengkah saya sekolah seperti itu. Terus saya bertanya, anak itu katanya si Agung itu sengkah si acer kulebu udah nikah Pak, seperti itu. Terus saya tanya lagi juga ke guru-guru lainnya, memang anak ini orangnya pasif, walaupun masuk dulunya itu anak tersebut sering tidak mengerjakan tugas, apalagi pada saat dia tidak masuk dia juga belas sama sekali tidak mengikuti pelajaran, terus tidak tugas-tugasnya. Ya kan dilanjutkan kalau gantiannya Pak Harto sudah Pak Harto. Jadi si Agung ini memang ketika ditanya langsung itu jawabannya malas sekolah, bahkan dia itu sering di kelas itu apakah ketika pelajaran dia memang bermalas-malasan atau memang seperti apa? Iya, anaknya malas-malasan. Jadi emang bawaannya malas berarti? Bawaannya malas. Terus
saya tanya ke teman-temannya, tidak tahu kalau Agung itu berangkat Pak dari Didi rumah sama Bu sekolah Lili, tapi tidak nyampe ke kameranya sekolah. di-on-kan ya. Iya Pak. Rekamannya, kameranya, videonya, biar ada kelihatan wajahnya gitu. Ya begitu Pak Didi ya, seperti itu. Jadi saya ini mau melakukan undangan orang tua, seperti itu Pak Didi, untuk meng-cross check anak itu memang berangkat dari sekolah tapi tidak nyampe berangkat dari rumah tapi tidak nyampe ke sekolah, seperti itu. Menurut Pak Didi bagaimana? Ya mungkin nanti si Agung ini kita ambil sampel aja dulu, data-datanya kita kumpulin. Saya nanti juga saya panggil wali kelasnya, apa yang melatar belakangi Agung ini sehingga dia bermalas-malasan, bahkan tidak jarang lah masuk kelas ini. Jadi nanti saya akan komunikasikan lebih dalam. Toh kalau memang nanti tindakan yang harus kita ambil itu adalah pemanggilan orang tua atau seperti apa, nanti kita akan bicarakan kembali, mungkin seperti itu Bu Lili. Iya Bapak. Tapi apa itu Agung ini kan memang bawaannya males gitu kan. Kalau emang dia itu apa bener berangkat dari rumah tapi nggak sampai sekolah apa seperti apa, mungkin Bu Lili pernah mendengar seperti itu nggak? Saya pernah mendengar salah satu temannya, katanya berangkat Bapak ya, berangkat ke sekolah. Dari rumah tuh berangkat, ya. Tapi setelah dicek ya di tanggal itu atau di hari itu, anak itu tidak masuk. Seperti itu. Jadi emang dia murni berangkat pamitan untuk ke sekolah cuma tidak sampai ke sekolah. Iya, seperti itu Bapak. Terus teman-teman sekelas itu ada yang tahu nggak tentang ini? Setelah saya tanya ke teman-temannya itu tidak tahu, tidak ada yang tahu seperti itu. Jadi memang Agung mungkin berangkatnya itu lewat jalur lain mungkin Bu ya. Mungkin Mbak ada jalan alternatif atau jalan tikus mungkin. Ya. Sehingga dia bisa nggak kelihatan. Ya begitulah. Ya. Dan untuk pelanggaran sendiri itu Agung hanya bolos saja berarti Bu? Bolos Pak, bolos ya. Karena sudah hampir 1 minggu ini, yaitu tugas-tugas juga tidak ngerjakan, dengan dia bolos tidak ngerjakan. Terus ketiga ketinggalan pelajaran, otomatis ketinggalan pelajaran seperti itu. Jadi selama kelas 7 itu kan Agung ini anaknya rajin gitu kan. Rajin. Di kelas 8 ini dia sudah mulai bermalas-malasan. Dan ya sebelumnya itu kan kita harus feedback, lihat ke belakang apa yang melatar belakangi kok sampai seperti ini. Karena kita kan sebatas menerima anak-anak ketika dari rumah ke sekolah gitu kan Bu, nanti juga dari sekolah ke rumah kalau memang anak itu sudah dijemput mungkin itu sudah ranah orang tua. Tapi di sini kita bantu selaku sekolah gitu kan untuk masa depan Agung biar tidak sampai dia salah pergaulan atau sampai dia itu gagal dalam belajar, karena kasihan orang tua itu Bu ya. Iya Bapak ya. Jadi Benar. nanti Bu Lili langkah-langkahnya itu nanti Bu Lili akan seperti apa dan nanti apa yang direncanakan Ibu Lili ke depannya untuk menangani si Agung ini. Iya, yang pertama saya kesini kan minta izin ya. Saya mencari solusi juga minta izin Pak Didi sebagai kepala sekolah mau melakukan pemanggilan orang tua. Terus nanti mungkin yang kedua, ya mungkin nanti saya home visit aja ke rumahnya. Di sini kalau home visit ada beberapa menurut saya ada beberapa kegunaan yang saya dapat. Selain saya silaturahim ke rumahnya, saya juga bisa langsung ketemu orang tuanya. Kalau pemanggilan ini takutnya orang tuanya itu bekerja ya di sawah, takut tidak bisa hadir. Terus yang kedua takut diwakilkan oleh orang lain. Sehingga kondisi Agung di rumah itu tidak bisa diselesaikan atau dipecahkan. Mungkin itu Bapak ya. Iya Bu. Jadi
nanti tindakan-tindakan yang Ibu Lili akan dilakukan itu nanti apakah Bu Lili itu akan berjalan dengan sendiri, apa tidak lebih baik kolaborasi dengan wali kelas atau guru-guru yang lain, Bu? Iya, yang jelas saya nanti akan melibatkan wali kelas Bapak. Ya, wali kelas saya ikut sertakan. Ya, terus juga nanti saya akan ini apa namanya kesiswaan juga mungkin nanti saya akan melibatkan dan ini siswa juga ya siswa dan mungkin nanti terakhir saya nanti ini melibatkan Bapak juga dalam hal ini dalam pertemuan orang tua ya dalam kolaborasi sehingga nanti kita duduk bersama ya membicarakan masalah agung ini karena kalau tidak salah Bapak ya untuk saat kenaikan kelas ini kehadiran kan mempengaruhi ya. Iya. Iya, nanti kalau tidak dibicarakan nantinya takut tidak naik kelas seperti itu Bapak ya. Ya baik, biar nanti saya juga akan mendukung tindakan-tindakan Bu Lili itu. Ya, semoga nanti dari permasalahan yang ada, terutama Agung, dan juga semoga tidak menjalar ke teman-teman yang lain masalah ini, sehingga mereka itu tidak ikut-ikutan seperti Agung kedua ataupun Agung ketiga. Jadi bagaimana caranya kita terus pantau, terus kita lihat perkembangan anak-anak, dan juga saya juga mengapresiasi kepada Bu Lili yang sudah mengatakan atau membuat pelaporan sehingga kasus anak ini bisa kita selesaikan dengan secara cepat sehingga anak ini tidak sampai keteteran atau kenyamanan yang membuat mereka itu merasa senang, merasa nyaman sehingga tidak masuk ke dalam kelas. Saya juga katakan terima kasih pada Bu Lili, Bu ya. Iya, sama-sama Bapak. Cuma begini Bapak, ini ada satu lagi yang mengganjal ya. Iya, kalau motivasi intern Agung ini Pak ya, gimana nanti untuk merubahnya Bapak? Karena otomatis kan saya butuh ini kolaborasi juga. Kolaborasinya dengan siswa maksudnya? Enggak, untuk menumbuhkan minat atau motivasi untuk untuk sekolah seperti itu. Ya mungkin nanti kita lakukan pendekatan dulu kepada si Agung ini, kita tanya apa jadi kendala problematika. Terkadang siswa itu datang sekolah bukan karena dia mau belajar, tapi terkadang siswa itu datang ke sekolah karena dia merasa kesepian atau banyak masalah di rumah, itu kan Bu ya. Jadi kita banyak bantu sekolah. Jadi di sini sekolah tidak hanya belajar saja dan ditekankan, cuma bisa juga memberikan kasih sayang dan juga kedekatan kepada siswa itu supaya kita bisa menjadikan tempat yang nyaman bagi mereka. Mungkin nanti setelah Agung merasa nyaman, mungkin nanti siapa tahu Agung bisa berubah, Bu Lili. Amin, Dan amin, semangat amin. untuk belajarnya itu. Amin, semoga aja Pak ya. Iya Bu Lili. Jadi nanti setelah ini Bu Lili mungkin kapan yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah Agung ini? Ini insya Apa Allah langsung segera diatasi atau bagaimana, Bu? iya, karena ini butuh kolaborasi Bapak ya. Kalau saya maunya segera mungkin ya, sekarang atau besok mungkin saya proses ya untuk pemanggilan atau fisik ke rumahnya Agung. Tapi karena saya membutuhkan kolaborasi ya dengan teman-teman rekan sejawat juga, mungkin saya butuh waktu Bapak ya. Mungkin ya paling lamanya 1 minggu, 1 minggu. Seperti itu. Iya, nanti saya siap laporan kepada Bapak ya, seperti itu. Nanti saya tunggu pelaporannya. Toh kalau memang kita perlu duduk bersama kembali, nanti kita lebih melebar lagi. Kita undang juga wali kelas. Kalau memang dibutuhkan, kita juga undang wali si Agung. Kita rembuk bareng, kita duduk bareng sehingga permasalahan ini memang dirasa kita juga sangat perhatian kepada si Agung ini, dan juga kita bisa dibantu oleh orang tua di rumah untuk memberikan semangat, motivasi, dan juga harapan kami
bisa Agung ini kembali masuk dan kembali rajin lagi di sekolah. Mungkin itu Bu Lili. Amin. Ya, amin amin. Semoga yang apa yang kita harapkan saya sama Bapak dan guru-guru lainnya bisa berhasil untuk mengatasi Agung ini ya. Dan segala Iya. penting ini nanti yang butuh power nih semangat Bu Lili ini. Jadi Bu Lili terus tetap semangat untuk menyelesaikan segala problematika yang ada di sekolah ini. Jadi gak usah sungkan-sungkan apapun dikatakan gitu Bu Lili ya. Iya ya, insya Allah semangat Pak, semangat demi murid ini Bapak ya. Iya, karena tugas saya juga sebagai guru BK ya, seperti itu. Iya. Mungkin ada lagi Bu Lili. Saya rasa cukup Bapak ya. Cuma begini Bapak ya, perasaan saya sekarang, tidak apa-apa ya? Iya, saya utarakan ya, dengan adanya percakapan dengan Pak Didi, alhamdulillah Bapak ya, saya yang pertama itu mendapat pencerahan dari Bapak selaku kepala sekolah ya, untuk bisa menangani permasalahan Agung ini. Terus yang kedua Bapak, perasaan saya juga merasa plong, lega. Ya, semoga apa yang saya dan Bapak harapkan untuk Agung ke depannya biar ada perubahan seperti itu. Dan saya mendapatkan ya sama juga Pak Didi tadi mengatakan tergantung power saya. Nah, power saya itu tergantung juga kepada Pak Didi sebagai kepala sekolah dengan memfasilitasi layanan-layanan yang akan saya berikan kepada siswa atau kepada murid, terutama kepada Agung ini Pak Didi. Dan mungkin pada murid-murid yang lain nanti ya yang mengalami kasus seperti ini gitu. Pak Didi ya? Siap memfasilitasi. Iya. Kesuksesan itu bisa diraih dengan kita bersama-sama. Gitu. Ya, siap Pak Didi. Jadi jangan capek untuk terus memberikan yang terbaik karena setiap langkah pasti akan ada berkah. Amin. Iya. Iya Pak Didi, ya semoga pencerahan ini membawa manfaat bagi semuanya Pak Didi ya. Iya. Siap. Terutama saya, biar lebih lebih katanya sampai tadi lebih kuat lagi, terus mungkin lebih bisa mengontrol emosi saya dalam menangani kasus anak ya, lebih santai lagi dalam artian santai tapi bekerja memberikan layanan ya. Siap. Ya seperti itu Pak Didi ya. Benar. Iya. Mohon Pak Didi ya pencerahannya lagi ya. Siap Bu Lili. Ya, dan siap selalu mendampingi saya sebagai guru BK dalam mengatasi permasalahan anak. Amin. Semoga. Iya Pak Didi. Aduh. Sudah Bu Lili? Iya sudah Bapak ya. Karena ini ada acara kegiatan lain yang harus saya lakukan, jadi saya ucapkan makasih ke Bu Lili ya. Iya, maaf ini Pak ya, saya mengganggu ya. Iya. Nggak nelpon dulu, nggak memberitahu dulu ya. Maaf saya mengganggu kegiatan Pak Didi ya. Harus kita lakukan dan harus kita selesaikan. Iya Pak. Baik Pak Didi. Ya. Terima kasih Pak Didi. Kalau begitu ya saya undur diri ya. Semoga Pak Didi selalu sehat ya. Amin. Dan bisa melakukan kegiatan berikutnya. Mari Pak Didi ya. Ya Bu Lili. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Iya. Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam. Bu Lili, apa kabar Bu Lili? Alhamdulillah Pak, baik ya. Cuma ini rada pusing Bapak ya. Pusing kenapa Bu Lili? Iya, ini Bapak ya. Saya mau bincang-bincang dengan Bapak. Oh ya baik, kalau emang ada yang mau diomongin dan menyangkut tentang permasalahan, mari kita selesaikan dengan duduk bersama Bu ya. Mungkin jangan berdiri aja Bu, kan tidak enak. Iya, siap Bapak, siap. Bu Lili. Ya, terima kasih. Iya Bu, silakan duduk Bu. Iya Bapak. Gimana Bu Lili? Iya, wanginya Pak Didi enak ya, ada AC-nya, adem Bapak. Ya seperti ini sudah Bu keadaan.
Iya, mungkin sekali-sekali di ruangan saya ya, di ruang BK itu dikasih AC juga ya Pak ya? Ya bila nanti akan ditindaklanjuti dan bagaimana nanti jawaban yang megang bos itu nanti. Oh iya, terima kasih Bapak. Baik Bu Lili. Jadi Bu Lili gimana selama ini? Jalan lancar terus Bu? Alhamdulillah Pak, aman ya, lancar, sehat. Cuma ya, ini yang saya mau utarakan ke Pak Didik ya, ada salah satu siswa Bapak ya, Iya. setelah direkap kehadirannya ya itu sering nggak masuk Bapak. Dan dalam 1 minggu ini, ya sudah hampir 1 minggu dia nggak masuk Bapak. Itu kok bisa sampai terjadi seperti itu Bu? Iya Bapak, iya. Tadi pagi itu wali kelasnya melaporkan ke saya ya, Iya. kalau anak didiknya itu lebih dari 3 hari tidak masuk, seperti itu. Kelas berapa ini Bu? Itu kelas 8B, atas Oh, nama Agung iya. Setiawan, seperti itu Bapak ya. Iya Bu. Terus? Terus Agung ini awalnya dari kelas 7 tuh rajin masuk, terus naik kelas 2, di semester 2 ini tidak masuk Bapak. Sudah selesai Bu Rati? Itu data yang terbaru, seperti itu. Oh Terus gantian, masih gantian ini ya? ditanya sama Oh, saya, kan ini. saya melakukan pemanggilan. Iya. Ya, melakukan pemanggilan, saya bertanya dari laporan wali kelas itu saya tanya ke ini Agung ya. Katanya malas untuk sekolah Bapak, seperti itu. Malesnya itu karena apa sih Agung ini? Iya, malesnya itu katanya Ya, sengkah silakan saya yang sekolah gantian, seperti silakan. itu. Terus saya Ada yang sudah bertanya, gantian. anak itu katanya si Agung itu sengkah si acur pulebu udah nikah Pak, seperti itu. Terus saya tanya lagi juga ke guru-guru lainnya, memang anak ini orangnya pasif, walaupun masuk dulu-dulunya itu anak tersebut sering tidak mengerjakan tugas, apalagi pada saat dia tidak masuk dia juga belas sama sekali tidak mengikuti pelajaran, terus tidak tugas-tugasnya Silakan tidak dilanjutkan dikerjakan, kalau seperti gantiannya. itu. Pak Harto sudah Pak Harto? Jadi si Agung ini memang ketika ditanya langsung itu jawabannya malas Iya, silakan sekolah, nih. bahkan Ya. dia itu sering di kelas itu apakah ketika pelajaran dia Langsung aja dilanjut Bu. memang bermalas-malasan atau memang seperti apa? Iya, anaknya malas-malasan. Jadi memang bawaannya malas berarti. Bawaannya malas. Terus saya tanya ke teman-temannya, tidak tahu kalau Agung itu berangkat Pak dari Didi rumah sama Bu sekolah Lili, tapi tidak nyampe kameranya sekolah. di-on-kan ya. Iya Pak. Rekamannya, kameranya, videonya, biar ada kelihatan wajahnya ini. Ya begitu Pak Didik ya, seperti itu. Jadi saya ini mau melakukan undangan orang tua, seperti itu Pak Didi, untuk meng-cross check anak itu memang berangkat dari sekolah tapi tidak nyampe berangkat dari rumah tapi tidak nyampe ke sekolah, seperti itu. Menurut Pak Didi bagaimana? Ya mungkin nanti si Agung ini kita ambil sampel aja dulu dan datanya kita kumpulin. Biasa nanti juga saya panggil wali kelasnya, apa yang melatar belakangi Agung ini sehingga dia bermalas-malasan bahkan tidak jarang lah masuk kelas ini. Jadi nanti saya akan komunikasikan lebih dalam, toh kalau memang nanti tindakan yang harus kita ambil itu adalah pemanggilan orang tua atau seperti apa, nanti kita akan bicarakan kembali, mungkin seperti itu Bu. Iya Bapak. Tapi apa itu Agung ini kan memang bawaannya males gitu kan. Kalau emang dia itu apa bener berangkat dari rumah
tapi nggak sampai sekolah apa seperti apa? Mungkin Bu Lili pernah mendengar seperti itu nggak? Saya pernah mendengar salah satu temannya, katanya berangkat Bapak ya, berangkat ke sekolah. Dari rumah tuh berangkat, ya. Tapi setelah dicek ya di tanggal itu atau di hari itu, anak itu tidak masuk. Seperti Jadi itu. jadi emang dia murni berangkat pamitan untuk ke sekolah, cuma tidak sampai ke sekolah. Iya, seperti itu Bapak. Terus teman-teman sekelas itu ada yang tahu nggak tentang ini? Setelah saya tanya ke teman-temannya itu tidak tahu, tidak ada yang tahu seperti itu. Jadi memang Agung mungkin berangkatnya itu lewat jalur lain mungkin Bu ya. Mungkin Mbak ada jalan apa alternatif Jalan atau jalan tikus mungkin. Ya, sehingga dia bisa nggak kelihatan. ya begitulah. Ya. Dan untuk pelanggaran sendiri itu Agung hanya apa bolos saja berarti Bu. Eh, bolos Pak, bolos ya. Karena sudah hampir 1 minggu ini, yaitu tugas-tugas juga tidak ngerjakan. Dengan dia bolos tidak ngerjakan. Terus ketiga ketinggalan pelajaran, otomatis ketinggalan pelajaran seperti itu. Jadi selama kelas 7 itu kan Agung ini anaknya rajin gitu kan. Cuma Rajin, awal-awal rajin. di kelas 8 ini dia sudah mulai bermalas-malasan dan ya sebelumnya itu kan kita harus feedback, lihat ke belakang apa yang latar belakangnya kok sampai seperti ini. Karena kita kan sebatas menerima anak-anak ketika dari rumah ke sekolah gitu kan Bu, nanti juga dari sekolah ke rumah kalau memang anak itu sudah dijemput mungkin itu sudah ranah orang tua, tapi di sini kita bantu selaku sekolah gitu kan untuk masa depan Agung biar tidak sampai dia salah pergaulan atau sampai dia itu gagal dalam belajar karena kasihan orang tua itu Bu ya. Iya, iya Bapak, iya. Jadi nanti Benar. Bu Lili langkah-langkahnya itu nanti Bu Lili akan seperti apa dan nanti apa yang direncanakan Ibu Lili ke depannya untuk menangani si Agung ini. Iya, yang pertama saya ke sini kan minta izin ya. Saya mencari solusi juga minta izin Pak Didik sebagai kepala sekolah mau melakukan pemanggilan orang tua. Terus nanti mungkin yang kedua, ya mungkin nanti saya home visit aja ke rumahnya. Di sini kalau home visit ada beberapa menurut saya ada beberapa kegunaan yang saya dapat. Selain saya silaturahim ke rumahnya, saya juga bisa langsung ketemu orang tuanya. Kalau pemanggilan ini takutnya orang tuanya itu bekerja ya di sawah, takut tidak bisa hadir. Terus yang kedua takut diwakilkan oleh orang lain, sehingga kondisi Agung di rumah itu tidak bisa diselesaikan atau dipecahkan. Mungkin itu Bapak ya. Iya Bu. Jadi nanti tindakan-tindakan yang Ibu Lili akan dilakukan itu nanti apakah Bu Lili itu akan berjalan dengan sendiri apa tidak lebih baik kolaborasi dengan wali kelas atau guru-guru yang lain Bu? Iya, yang jelas saya nanti akan melibatkan wali kelas Bapak. Ya, wali kelas saya ikut sertakan. Ya, terus juga nanti saya akan ini kesiswaan juga mungkin nanti saya akan melibatkan dan ini siswa juga ya siswa dan mungkin nanti terakhir saya nanti ini melibatkan Bapak juga dalam hal ini dalam pertemuan orang tua ya dalam kolaborasi sehingga nanti kita duduk bersama ya membicarakan masalah Agung ini karena kalau tidak salah Bapak ya untuk saat kenaikan kelas ini kehadiran kan mempengaruhi ya. Iya. Iya, nanti kalau tidak dibicarakan nantinya takut tidak naik kelas seperti itu Bapak ya. Ya baik, biar nanti saya juga akan mendukung tindakan-tindakan Bu Lili itu. Ya semoga nanti dari permasalahan yang ada, terutama Agung, dan juga semoga tidak menjalar ke teman-teman yang lain masalah ini, sehingga mereka itu tidak ikut-ikutan seperti Agung kedua ataupun Agung ketiga. Jadi bagaimana caranya kita terus pantau, terus kita lihat perkembangan anak-anak dan juga
Saya juga mengapresiasi kepada Bu Lili yang sudah mengatakan atau membuat pelaporan sehingga kasus anak ini bisa kita selesaikan dengan secara cepat sehingga anak ini tidak sampai keteteran atau kenyamanan yang membuat mereka itu merasa senang, merasa nyaman sehingga tidak masuk ke dalam kelas. Saya juga katakan terima kasih pada Bu Lili, Bu ya. Iya, sama-sama Bapak. Cuma begini Bapak, ini ada satu lagi yang mengganjal ya. Iya, Kalau motivasi intern siapa Agung ini Pak ya, gimana nanti untuk merubahnya Bapak? Karena otomatis kan saya butuh ini kolaborasi juga. kolaborasinya dengan siswa maksudnya. Enggak, untuk menumbuhkan minat atau motivasi untuk untuk sekolah seperti itu. Ya mungkin nanti kita lakukan pendekatan dulu kepada si Agung ini, kita tanya apa jadi kendala problematika. Terkadang siswa itu datang sekolah bukan karena dia mau belajar, tapi terkadang siswa itu datang ke sekolah karena dia merasa kesepian atau banyak masalah di rumah, itu kan Bu ya. Jadi kita banyak bantu sekolah. Jadi di sini sekolah tidak hanya belajar saja dan ditekankan, cuma bisa juga memberikan kasih sayang dan juga kedekatan kepada siswa itu supaya kita bisa menjadikan tempat yang nyaman bagi mereka. Mungkin nanti setelah Agung merasa nyaman, mungkin nanti siapa tahu Agung bisa berubah Bu Lili. Amin, Dan amin, semangat amin. untuk belajarnya itu. Amin, semoga aja Pak ya. Iya Bu Lili. Jadi nanti setelah ini Bu Lili mungkin kapan yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah Agung ini? Ini insya Apa Allah langsung segera diatasi atau bagaimana Bu? iya, karena ini butuh kolaborasi Bapak ya. Kalau saya maunya segera mungkin ya, sekarang atau besok mungkin saya proses ya untuk pemanggilan atau fisik ke rumahnya Agung. Tapi karena saya membutuhkan kolaborasi ya dengan teman-teman rekan sejawat juga, mungkin saya butuh waktu Bapak ya. Mungkin ya paling lamanya 1 minggu, 1 minggu. Seperti itu. Iya, nanti saya siap laporan kepada Bapak ya, seperti itu. Nanti saya tunggu pelaporannya. Toh kalau memang kita perlu duduk bersama kembali, nanti kita lebih melebar lagi. Kita undang juga wali kelas. Kalau memang dibutuhkan, kita juga undang wali si Agung. Kita rembuk bareng, kita duduk bareng sehingga permasalahan ini memang dirasa kita juga sangat perhatian kepada si Agung ini, dan juga kita bisa dibantu oleh orang tua di rumah untuk memberikan semangat, motivasi, dan juga harapan kami bisa Agung ini kembali masuk dan kembali rajin lagi di sekolah. Mungkin amin. Ya, amin, amin. Semoga yang kita harapkan, saya sama Bapak dan guru-guru lainnya bisa berhasil untuk mengatasi Agung ini ya. Dan hal penting ini nanti yang butuh power nih semangat Bu Lili ini. Jadi Bu Lili terus tetap semangat untuk menyelesaikan segala problematika yang ada di sekolah ini. Jadi gak usah sungkan-sungkan apapun dikatakan gitu Bu Lili ya. Iya, insya Allah semangat Pak, semangat demi murid ini Bapak ya. Iya. Karena tugas saya juga sebagai guru BK ya, seperti itu. Iya. Mungkin ada lagi Bu Lili? Saya rasa cukup Bapak ya. Cuma begini Bapak ya, perasaan saya sekarang, tidak apa-apa ya? Iya, saya utarakan ya, dengan adanya percakapan dengan Pak Didi, alhamdulillah Bapak ya, saya yang pertama itu mendapat pencerahan dari Bapak selaku kepala sekolah ya, untuk bisa menangani permasalahan Agung ini. Terus yang kedua Bapak, perasaan saya juga merasa plong, lega. Ya, semoga apa yang saya dan Bapak harapkan untuk Agung kedepannya biar ada perubahan seperti itu. Dan saya mendapatkan ya sama juga Pak Didi tadi mengatakan tergantung power saya. Nah, power saya itu tergantung juga
kepada Pak Didik sebagai kepala sekolah dengan memfasilitasi layanan-layanan yang akan saya berikan kepada siswa atau kepada murid, terutama kepada Agung ini Pak Didik. Dan mungkin pada murid-murid yang lain nanti ya yang mengalami kasus seperti ini gitu. Ya, Pak Didik ya? Iya, Siap benar. memfasilitasi? Iya, Bu. Iya, Karena iya, iya. kesuksesan itu bisa diraih dengan kita bersama-sama. Gitu. Ya, siap Pak Didik. Jadi Tuh, jangan capek untuk terus memberikan yang terbaik, karena setiap langkah pasti akan ada berkah. Amin, 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 amin. Iya. Iya Pak Didik, ya semoga pencerahan ini membawa manfaat bagi semuanya Pak Didik ya. Iya, Ya, Bu. Siap, ya. siap. Terutama saya, biar lebih apa ya, lebih katanya sampai tadi lebih kuat lagi, terus ini mungkin lebih apa ya, bisa mengontrol emosi saya dalam menangani kasus anak ya, lebih santai lagi dalam artian santai tapi bekerja, memberikan layanan ya. Siap. Ya, seperti itu Pak Didik ya. Benar. Iya. Mohon Pak Didik ya, pencerahannya Iya. lagi ya. Siap, Bu Lili. Ya, dan siap selalu mendampingi saya sebagai guru BK dalam mengatasi permasalahan anak. Amin. Semoga. Iya Pak Didik. Aduh. Sudah, Bu Lili. Iya sudah Bapak ya. Karena ini ada acara kegiatan lain yang harus saya lakukan, jadi saya ucapkan makasih ke Bu Lili ya. Iya, ya maaf ini Pak ya, saya mengganggu ya. Iya. Nggak nelpon dulu, nggak memberitahu dulu ya. Maaf saya mengganggu kegiatan Pak Didik ya. Harus kita lakukan dan harus kita selesaikan. Iya. Baik Pak Didik. Ya. Ya. Terima kasih Pak Didik. Kalau Siap. begitu ya saya undur diri ya. Semoga Pak Didik selalu sehat ya. Amin. Dan bisa melakukan kegiatan berikutnya. Mari Pak Didik ya. Ya Bu Lili. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.